Assalamualaikum teman-teman. Kita ngetrip lagi ini ya, trip mingguan kita dari Majenang ke Tanjung Priok. Tumben ini pukul 7 malam baru sampai, biasanya pukul 7 kurang seperempat. Nah, kita langsung meluncur. Ini kita sudah berada di jalur Banjar ya. Kita ada di belakangnya Vega BP02 Best Premium. Ini tadinya ada di belakang kita ya. Ada dua, yang satu Aquila itu di depannya Vega, di depan Vega. Terus yang Aquila itu berhenti di Mergo. Sebenarnya ada di belakang kita semua, tapi karena kita kontrol di Madura, di Ciopat, maka mereka mendahului. Nah, kita ketemu di lampu merah Banjar Patroman. Dan ternyata BCB 345 ini memilih untuk labas saja, tidak masuk ke Terminal Banjar, dikarenakan yang Banjar Tanjung Priok itu sudah keluar baru 5 menit. Dari arah Banjar ke arah Ciamis kita dihantui oleh Aladin yang memang sebelumnya tadi sudah berangkat duluan ya, sekitar jam setengah 7. Nah, kita dihadapkan oleh kemacetan lalu lintas dikarenakan ada truk besar di depan ya. Ini coba lihat bagaimana caranya si boy ini nyalip. Nah, kalau dia ada di depan, ada kendaraan gitu seperti itu, dia agak memperlambat untuk geser kiri. Mungkin maksudnya yang kendaraan yang berhadapan itu agar sedikit mengurangi kecepatan dan memberikan kesempatan kepada bis ini untuk bergeser ke kiri dengan pertimbangan ekornya masuk di jalur, jadi tidak mengganggu kendaraan yang tadi disalip di sebelah kiri. Kita masih mengantri ya teman-teman ya. Ini cukup padat di sini ya, entah karena apa, padahal ini bukan hari aktif gitu. Kita berada di belakang truk, box truk paket itu, sehingga pandangan kita ke depan itu agak terbatas. Nah, jika mau menyalip, bis ini harus sesekali menggeser ke kanan agar drivernya bisa melihat jauh ke depan. Begitu kosong ya sudah, kita langsung cus nyalip. Maunya kita mau langsung nyalip 2, tapi karena ini area tikungan yang kadang-kadang tiba-tiba muncul kendaraan dari depan, kita geser kiri dan masuk di jalur. Coba untuk menyalip truk, dump truk atau paket ya. Nah, ini truk paket ya. Cuma karena nggak kelihatan di depan, ini si boy sedikit menggeser ke kanan untuk mencuri-curi kesempatan. Ada kendaraan sepeda motor, kita kembali lagi karena jalannya sempit. Nah, kita mencoba ya ini, karena ternyata di depan itu bukan kendaraan mengarah ke kita, tetapi kendaraan yang parkir. 2 sekaligus kita salip di jalur yang sempit ini. Kalau menyalip di tol misalnya di Cipali sih gampang ya, tapi kalau di jalur-jalur sempit dan penuh aktivitas penduduk itu seperti ini ya, di area permukiman dan bukan tol, ini cukup sulit ya, dan ini punya keunggulan tertentu. Nah, ini saya shoot dari atas, saya agak naik ya. Ini memperlihatkan ini goyangan bisnya ini terlalu kuat ya, ke kiri ke kanan kayak kapal. Ini saya sambil pegangan jok ya, karena takut jatuh.
Nah, di sebelah ini ada bis yang sama BCB, isinya cuma 3 penumpang juga seperti yang kami. Kalau kami ada 5 penumpang. Memang pandemi ini banyak menguras keuangan perusahaan ya, dengan memberangkatkan armada bis dengan penumpang yang tidak memadai. Kadang tanpa penumpang, kalau harus berangkat ya berangkat. Nah, kita naik di jalur Gentong. Ya, kita coba mendahului dari kiri, tapi kadang ini agak sulit karena juga pas tikungan. Ya, kita mencari-cari celah dari kendaraan yang akan kita salip, yang kadang-kadang juga ikut bergeser ke kiri. Nah, kendaraan berat seperti ini kalau pas di tikungan ini si boy hati-hati sekali supaya ekornya tidak bergeser ke kiri melampaui jalur batas dari jalan. Kebetulan ini kosong ya teman-teman ya, jalurnya kosong. Jadi digas saja terus sampai nanti ketemu dengan bis-bis atau kendaraan-kendaraan yang lain yang ada di depan. Nah, mulai ada kendaraan di depan. Ini lingkar Gentong ya teman-teman ya, jalurnya searah. Ini jembatan di mana di bawahnya ada rel kereta api. Jalanan masih sepi dan nanjak. Kita masih ada di jalur searah. Mulai bergabung dengan jalur utama 2 arah, langsung dihadapkan oleh kemacetan di depan. Nah, ini teman-teman ya, kemacetannya seperti ini di tanjakan, dan ini tanjakan terakhir ya, malah berhenti karena ada kendaraan berat yang terseok-seok ke atas. Dan ternyata juga di sebelah kiri kita ini banyak kendaraan berat yang berhenti. Mungkin ada trouble atau bagaimana ya. Ada beberapa, ada 4 kendaraan besar dump truck, dan kita merangkak naik di tanjakan terakhir. Di depan ada BCB dari Banjarsari, kurang jelas jurusannya mana, dan sepertinya ini sudah pada nggak sabar ya, dari kanan menyalip kendaraan-kendaraan kecil. Nah, si boy menunggu sebentar sampai mobil terakhir dan kemudian bergeser ke kanan untuk mendahului truk. Ini harus cepat ya teman-teman, karena begitu kita nyalip di depan itu langsung dihadapkan pada tikungan yang tidak terlihat kendaraan dari depan itu seperti apa. Nah, ini di depan ini masih macet, tapi lumayan lancar. Ini ada mobil kecil ya, ini VW Polo, platnya D805DI. Ini katanya itu ownernya bis Doa Ibu ya, bos Doa Ibu katanya, tapi nggak tahu ya sebenarnya. Ini berhasil kita salip sebenarnya, tapi agak susah ya, karena jalannya dari depan juga banyak kendaraan-kendaraan dari depan. Nah, selesai menyalip VW Golf tadi, VW Polo tadi, kita mencoba untuk double kill. Kita menyalip 2 truk sekaligus. Di depan ada sepeda motor. Saya cukup khawatir tadi, tapi ternyata sepeda motornya itu
mau mengalah dan bergeser di bahu jalan. Nah, kita skip, kita masuk di jalur Nagrek, lingkar Nagrek. Ini terowongan Nagrek ya teman-teman ya. Nah, dari sini nampak di depan itu ada dua bis budiman yang mencoba saling mendahului. Kita kejar ya, bukan untuk balap membalap, tapi untuk segera sampai di tujuan. Nah, kita berhasil menyalip satu BCB. Tinggal satu lagi, tapi sepertinya tidak akan disalip karena memang kecepatannya cukup tinggi. Nah, yang mengkhawatirkan seperti ini ya teman-teman, ini pas tikungan kita nyalip ya, tahu-tahu di depan ada kendaraan yang bergerak di sebelah kanan. Jadi kita banting kiri ya, nanti kita coba lihat. Masih berdua saja dengan BCB di depan. Memang dikejar saja sulit ya, sepertinya yang depan ini bisnya lebih muda, 1526, sedangkan kita kan 1525. Sudah mendekati jalur pertemuan antara arah dari Jakarta ke timur dan arah dari timur ke barat. Ini kita masih memacu kecepatan ya. Nampak ada kendaraan-kendaraan kecil di sebelah kiri yang tetap kita salib saja, kita dahului. Nah, ini ya teman-teman ya, kita nyalip tiba-tiba di kanan ada truk berhenti gitu ya. Ini juga agak menyulitkan. Kita ambil ke kiri untuk di jalur Nagrek. Nah, memasuki rumah makan ini ada yang istimewa, ternyata ada dua bis Tanjung Priuk Karangpucung ya, yang satu yang kita naiki yang ke arah barat, satunya lagi yang ke arah timur. Nah, ini kita cepat saja memasuki tol, karena di tol ini saatnya saya istirahat, maka kita skip. Jam 3 kita masuk ke terminal, dan di depan sana ada bojo yang tengah menurunkan para penumpang. Tanjung Priok ini terminal yang 24 jam ya kehidupannya ya. Ini ada bapak-bapak penarik becak mencari nafkah, dan beberapa orang jalan kaki turun dari bojo untuk mencari angkutan sambungan. Sementara di satu sisi busway sudah pada siap ya teman-teman. Ini sudah jam 4. Saya tadi memang minta izin untuk tidur sebentar di bus sampai menjelang subuh, dan ini jam 4 lebih. Saya menuju ke ujung sana itu untuk naik angkot, dan ternyata dapat angkot dengan satu keluarga ya. Ini angkotnya jadi tempat tinggal mereka, satu anak dan istri. Dan sampai di sini dulu teman-teman, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih.